Tapi beberapa juga di antara mereka jatuh sakit karena bau yang menyengat dari ikan fermentasi yang terkenal dari Swedia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kalian pernah nggak sih mencium aroma dari ikan busuk, telur busuk, ataupun sampah busuk? Nah, aroma-aroma busuk tadi menggambarkan sedikit tentang makanan yang terkenal di Swedia. Nah, mungkin makanan yang beraroma bau busuk mayoritas orang tidak menyukainya. Namun beda ceritanya dengan negara Swedia. Makanan tradisional dari Swedia ini berupa ikan haring yang difermentasikan dan sedikit diasinkan atau lebih dikenal dengan nama surströmming. Surströmming dari Swedia ini tidak hanya diasinkan seperti ikan haring lainnya, tapi dilakukan juga fermentasi dengan sejumlah asam laktat, bakteri, dan garam. Hasilnya, ikan surströmming yang sangat asam. Namun, tingkat keasaman juga menyulitkan mikroorganisme bertahan hidup yang membuat ikan surströmming menjadi bau dengan waktu yang lama. Hanya mikroorganisme yang tahan dengan asam yang mampu bertahan hidup dengan subur. Dan itulah yang menyebabkan ikan surströmming mempunyai rasa yang sangat asam. Beberapa orang pernah mengunjungi museum ikan surströmming ini, tapi beberapa juga di antara mereka jatuh sakit karena bau yang menyengat dari ikan fermentasi yang terkenal dari Swedia ini. Ada juga dari mereka yang berani mencoba mencicipi ikan surströmming ini, tetapi banyak juga yang memuntahkannya karena aroma yang busuk yang keluar dari ikan fermentasi ini. Banyak orang yang tidak terlalu suka dengan ikan surströmming ini, tapi banyak juga warga Swedia yang menyukai ikan surströmming ini, terutama orang-orang tradisional yang berada di Swedia. Nah, semuanya tergantung pada kalian guys. Kalau kalian bisa menahan bau yang menyengat dari ikan surströmming ini, kalian bisa memakannya. Tapi kalau kalian tidak tahan dengan bau yang menyengat dari ikan surströmming ini, jelas kalian tidak bisa memakannya. Setelah mengenal ikan surströmming, kalian juga pasti bertanya-tanya kan, siapa sih yang suka makan ikan surströmming? Ternyata ada banyak orang menikmati dan memakan ikan surströmming ini. Memang surströmming ini ikan yang paling bau, tapi orang Swedia juga perlu beradaptasi dengan makanan ini. Biasanya orang Swedia ini memakan ikan surströmming pada perayaan pertengahan musim panas tradisional, dan mereka menyebutnya dengan strömmingskifas. Satu-satunya orang lain yang mungkin menikmati dan memakan surströmming ini adalah wisatawan yang ingin mencoba hal-hal baru yang ada di Swedia ini. Terus, kapan ya guys surströmming ini dikonsumsi? Surströmming Swedia ini dianggap memiliki kelezatan khusus pada musim panas. Dan surströmming ini dijual pada bulan Agustus. Selain itu, surströmming ini biasanya dinikmati pada bulan Agustus hingga September. Itu karena strömmingskifas diadakan di Swedia Utara. Selain itu, mereka juga menyediakan aquavit, vodka, ataupun yang lainnya untuk menikmati perayaan tersebut. Terus, kenapa ya guys, orang-orang Swedia itu benar-benar memakan ikan surströmming ini? Ikan haring yang sudah difermentasikan ini menimbulkan bau yang tidak sedap dan sama sekali tidak enak untuk dicicipi.
Namun, untuk beberapa orang di Swedia, surströmming Swedia ini difermentasikan selama beberapa bulan sehingga menjadi lunak dan berlendir. Aroma bau busuk dari ikan surströmming ini dilarang dibuka di beberapa tempat umum di Swedia. Nah, surströmming Swedia ini lebih populer di Swedia dibandingkan di negara-negara lain di dunia. Tradisi memakan ikan surströmming ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Orang Swedia berhasil mengubah ikan surströmming ini menjadi kebanggaan nasional mereka. Meski ikan haring ini beraroma bau busuk, tapi kalian bisa menjadikan ikan haring ini sebagai pembuka pembicaraan kepada teman kalian yang baru kalian temui ataupun orang-orang baru yang baru ketemu kalian, dan memperkenalkannya bahwa ikan haring ini adalah makanan yang paling populer dari negara Swedia. Oh ya guys, di mana sih tempat yang strategis untuk memakan ikan surströmming ini? Karena bau surströmming yang menyengat ini, kalian harus membukanya di luar ataupun ventilasi rumah yang terbuka. Penduduk setempat memakan surströmming ini di dalam rumahnya karena mereka telah terbiasa dengan aroma bau busuk. Oh iya guys, ada info nih. Kalau kalian ingin membuka kaleng surströmming ini, kalian harus berhati-hati karena di dalam kaleng surströmming ini ada gas yang menyebabkan kalengnya menjadi meledak. Terus, bagaimana ya cara menyajikan ikan surströmming ini? Pertama, Anda perlu membuka kaleng ikan surströmming ini di luar ataupun di dalam ruangan yang berventilasi baik. Setelah membuka kaleng ikan surströmming, kalian bisa mengeluarkan ikan surströmming, dicuci dan dibersihkan dengan air yang dingin. Nah, untuk membuat hidangan Swedia ini, kalian harus menyiapkan bahan-bahan berikut ini. Nah, salah satunya, kalau kalian ingin membuat sandwich surströmming ini, kalian perlu menyiapkan yang pertama yaitu ikan surströmming, kedua, potongan bawang merah yang dipotong dadu halus, kucai, kentang lilin, dan roti Swedia yang tipis. Nah, selanjutnya cukup kalian letakkan ikan surströmming di roti tipis Swedia tadi, kemudian kalian tambahkan bahan-bahan tadi. Biasanya, orang Swedia menyajikan sandwich surströmming ini dengan keju keras, atau bisa juga dengan segelas susu yang dilakukan beberapa orang Swedia. Jadi guys, kesimpulan dari pembahasan kita tadi yaitu ikan surströmming ini berasal dari Swedia dan dikenal dengan salah satu makanan yang paling bau di dunia. Surströmming ini melewati proses fermentasi kurang lebih 6 bulan untuk siap dimakan. Dan tradisi surströmming ini juga sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu di Swedia, tepatnya di Swedia Utara. Untuk kalian semua, silahkan jawab pertanyaan yang ada di akhir video ini. Dan bagi kalian yang beruntung, kalian akan mendapatkan hadiah yang menarik dari kami. Dan untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa cek di deskripsi channel kami atau bisa langsung DM ke IG aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.